Dari pro kontra yang ada itu, sebenarnya matahari itu lebih bagus saat sore hari kah atau pagi hari kah sih untuk berjemur itu, Dok? Hampir sama aja, yang penting dilihat bukan jam. Yang dilihat itu adalah UV index. 10-15 menit itu udah cukup untuk membentuk vitamin D. Untuk saat berjemurnya sendiri itu sebenarnya memang membunuh virus corona sendiri atau bagaimana sih, Dok? Apakah hanya meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu? Sebenarnya menurut WHO sendiri sebenarnya berjemur itu tidak membunuh langsung virus corona. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari berjemur adalah kita mendapatkan vitamin D3 yang sebenarnya merupakan salah satu komponen untuk imunitas. Halo Sahabat Sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Sahabat Sehat, pada episode Oke Dokter kali ini kita masih akan membahas mengenai penyakit COVID-19. Salah satu upaya untuk melindungi diri dari infeksi COVID-19 adalah dengan berjemur, di bawah sinar matahari tentunya. Namun, bagaimana cara menjemur yang baik dan apakah sinar matahari itu memang tidak menimbulkan efek samping? Kali ini kita akan bahas bersama ahlinya yaitu dokter spesialis kulit. Sudah kedatangan bersama saya Dr. Anissa Fadilia, spesialis dermatovenerologi atau spesialis kulit. Selamat pagi Dok, apa kabar? Pagi, Masih sehat ya Dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Kali ini kita berbincang-bincang sedikit nih Dok mengenai dari sinar matahari ini karena banyak saya yang melakukan, banyak yang berjemur, saya lihat juga di media sosial ya Dok. Sebenarnya dari pro kontra yang ada itu, sebenarnya matahari itu lebih bagus saat sore hari kah atau pagi hari kah sih untuk berjemur itu Dok? Baik. Jadi sebenarnya mungkin saya jelasin dulu ya mungkin tentang sinar ultraviolet. Jadi sebenarnya di matahari itu sebenarnya ada 3 macam sinar ultraviolet. Ada ultraviolet A, ada ultraviolet B, ada ultraviolet C. Jadi ultraviolet C itu biasanya tidak masuk ke bumi kecuali kalau mengalami kerusakan ozon ya. Jadi baru masuk ke bumi dan itu beratus-ratus ribu kali, mungkin berkali-kali lipat lah intinya bisa membuat karsinogenesis kemungkinannya. Dan ada sinar ultraviolet B yang kita harapkan untuk tadi rencananya untuk mungkin katanya buat meningkatkan sistem imun katanya kan, yang dicari sinar UVB katanya. Nah itu hanya sebenarnya 5% yang masuk ke bumi karena 95%-nya sudah diserap di lapisan ozon tadi. Dari atmosfer itu ada sendiri atmosfer. ya. Jadi yang paling banyak itu yang 95% masuk ke bumi itu adalah sinar ultraviolet A. Gitu. Jadi pada saat kita berjemur itu yang kita dapat sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B. Jadi dua-duanya sekaligus. Jadi nggak hanya B aja atau A aja, itu nggak bisa. Nggak bisa memilih. Jadi dia sekaligus beriringan gitu. Jadi untuk tadi pertanyaannya apakah bagusnya sore atau pagi? Itu sebenarnya hampir sama aja. Yang penting dilihat bukan jam. Yang dilihat itu adalah UV index. UV index itu apa Dok? UV index itu? UV index itu kemampuan matahari sinar ultraviolet B yang masuk ke bumi. Nah itu dilihat di UV index tingkat ekstremitasnya. Jadi kalau misalnya ekstrim, nah berarti kita sebaiknya tidak usah berjemur. Gitu. Jadi yang paling baik itu di mana UV index itu sekitar 3-5. Itu cara kita taunya itu UV index itu kita lihat dari mana Dok? Sebenarnya sekarang di smartphone itu udah ada yang namanya AccuWeather atau Google dari aplikasi Weather, cuaca aplikasi gitu ya, cuaca itu sebenarnya sudah ada yang UV index gitu. Biasanya apalagi zaman sekarang smartphone semua kan rata-rata, jadi UV index sudah ada sih di situ. Biasanya yang didapat di 3-5 itu di jam 8 sampai jam 10 atau jam 3 ke atas gitu. Biasanya udah mulai UV indexnya 3-5. Berarti memang tidak ada anjuran jam pasti, tapi kita lebih baik lihat dari UV indexnya itu sendiri ya Dok. Kita bisa lihat dari aplikasi, bahkan dari website pun kadang ada website cuaca itu sendiri ya Dok. Jadi sebelum kita berjemur mungkin kita cek dulu di HP kita gitu ya Dok ya. Nah untuk kondisi kulit sendiri Dok, kan kita lihat Indonesia itu beragam juga ya Dok. Ada yang kulitnya gelap, ada juga yang kulit sawo matang, ada pun yang putih ataupun yang kekuningan. Nah itu apakah mempengaruhi Dok ya penyerapan sinar matahari dan apakah ada anjuran berbeda Dok untuk warna kulit itu sendiri? Iya, karena pasti berbeda ya. Karena orang yang kulitnya putih itu cenderung dibatasi. Jadi sekitar 10-15 menit itu udah cukup untuk membentuk vitamin D. Untuk yang kulit putih? Iya. Jadi 10-15 menit itu udah cukup. Tapi kalau untuk yang kulitnya lebih gelap itu karena
itu butuh lebih lama, sekitar 15 menitan. 15 menitan berjemur ya dok. Untuk saat berjemurnya sendiri itu sebenarnya memang membunuh virus corona sendiri atau bagaimana sih dok? Apakah hanya meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu? Oke. Ya sekarang banyak banget sih gosipnya. Kan banyak sekali di media sosial itu jemur itu untuk membunuh virus corona. Iya. Gitu. Sebenarnya menurut WHO sendiri sebenarnya berjemur itu tidak membunuh langsung virus corona. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari berjemur adalah kita mendapatkan vitamin D3 yang sebenarnya merupakan salah satu komponen untuk imunitas. Jadi intinya meningkatkan imunitasnya. Berarti jadi, meningkatkan vitamin D dalam tubuh itu ya. Dan itu sebenarnya tidak hanya dengan berjemur aja. Oh, ada cara lainnya Ada berarti? cara lainnya. Kita bisa dapat dari makanan, bisa dapat dari suplementasi gitu. Untuk makanan, dari contohnya nggak sih dok, makanan yang sangat tinggi vitamin D yang bisa kita mudah dapatkan mungkin dok sehari-hari? Sebenarnya banyak ya. Contohnya telur, susu, ada ikan-ikan tertentu misalnya kayak mungkin cod liver oil itu juga termasuk yang mengandung vitamin D3. Berarti dari telur, susu pun yang gampang kita dapat pun ada ya dok vitamin D-nya. Kita bisa lihat sendiri, mungkin di susu ada labelnya itu juga. Iya, cuman berapa kadarnya masing-masing berbeda di tiap makanan. Oke deh, baik. Nah, itu dok untuk vitamin D itu kan berjemur untuk dapat vitamin D itu dianjurkannya itu sebenarnya apakah kita harus menggunakan pakaian lengkap tertutup atau kita harus terbuka bagian atasnya mungkin untuk laki-laki atau bagaimana sih dok? Oh ya, untuk berjemur. Jadi cara berjemur yang benar itu sebenarnya kalau menurut Fitzpatrick, textbooknya dermatologis ya. Dari buku medisnya. Dari buku medisnya. Jadi itu sebenarnya untuk pembentukan vitamin D sendiri itu cukup dengan 2-3 kali per minggu dengan durasi 10-15 menit dengan yang terpapar itu bisa wajah, leher, tangan, dan punggung gitu. Jadi sebenarnya dengan 2-3 kali seminggu itu udah cukup gitu. Kalau menurut buku textbook tersebut. 2-3 kali, tidak perlu selama setiap hari itu berarti ya sebenarnya dok. Kalau untuk membentuk vitamin D untuk sih cukup membentuk segitu. Vitamin D sebenarnya cukup ya dok ya. Nah untuk penggunaannya gitu kita perlu menggunakan lotion atau semacam pelembab kulit kah, atau kita menggunakan sunscreen atau yang kadang dibilang juga sunblock, itu sebenarnya aman sih dok untuk penggunaan di semua umur, dan apakah saat kita berjemur kita perlu menggunakannya atau tidak dok? Ya. Jadi gini, sinar UV itu kan sebenarnya ada banyak efek efek sampingnya ya, efek negatifnya ada, apa aja, dok? Efek manfaatnya juga ada. Jadi kalau efek negatifnya itu kita kulitnya gampang hitam, lebih cepat penuaan, terus jadi kan karena paling banyak penuaan terjadi itu karena photoaging. Penuaan kulit. Photoaging. Photoaging itu artinya yang disebabkan oleh sinar matahari tadi, itu yang lebih sering. Jadi jadi kalau misalnya ada kulit hitam apa segala macam, nah itu karena akibat dari sinar UV tadi. Iya. Dan jangan lupa karsinogenesisnya. Karsinogenetik atau bisa memicu kanker kulit. Nah, untuk penggunaan sunscreen sendiri memang dianjurkan atau tidak dok sebenarnya? Kalau untuk dengan UV index 3 tadi sebaiknya minimal menggunakan SPF 15-30 itu minimal yang diulang per 2 jam. Per 2 jam setelah pemakaian ya dok? Setelah pemakaian, karena ya kalau kita di daerah ekuator kan memang matahari lebih langsung banyak, lebih banyak dan lebih langsung. Jadi itu lebih untuk mencegah terjadinya efek buruk dari sinar matahari tadi, ya kita lebih baik menggunakan SPF minimal 30 lah untuk untuk mencegah efek buruk dari sinar matahari tadi. Oke, baik. Berarti tadi yang dokter sebutkan untuk diulang per 2 jam itu berarti jika kita aktivitas di luar kan ya, dok? Iya. Lain jika kita di rumah saja, tidak perlu menggunakan kan jika di rumah, di rumah terutama di tempat yang tidak ada kacanya. Iya, benar. Oke, berarti saat kita terkena sinar matahari kita boleh oleskan yaitu yang minimal SPF 15 tadi dokter sebutkan ya. Oke. Nah, untuk ada nggak sih bagian tubuh atau bagian kulit dok yang tidak boleh justru terkena matahari dok, malah berbahaya justru, ada nggak sih? Sebenarnya bagian tubuh mana aja sama, cuman kan artinya kita pengen, aduh jangan sampai deh wajah hitam, nah gitu ya, berarti di wajah lebih diprotek lah, mungkin pakai topi, pakai sunblock atau sunscreen tadi gitu untuk di daerah wajah. Tapi kalau untuk berjemur, usahakan di bagian lengan ataupun bagian punggung itu bebas dari sunblock ataupun baju lengan panjang. Kalau bisa sih kebuka aja. Kebuka aja. Justru saat berjemur, justru supaya kita mendapat vitaminnya, justru malah jangan menggunakan berarti. Di tempat yang lain, seperti lengan, punggung gitu. Tapi kalau untuk di wajah sebaiknya sih, karena kan kita pasti pengen cantik, ganteng. Paling pertama terlihat ya kalau penuaan ya dok ya. Kosmetik itu kan memang dari wajah. Jadi artinya
ya di wajah lebih dijaga aja. Supaya tidak terkena langsung mungkin ya dok ya. Iya. Oke baik, nah sekarang kita akan melihat nih dok, ada beberapa headline dari headline berita juga dari media online mengenai tentang virus COVID-19 ini. Dokter mungkin bisa saya minta tolong komentari satu-satu ya dok. Baik. Nah ini dok, ini ada dikatakan bukannya sehat, berjemur sinar matahari pada jam ini beresiko sebabkan kanker berbahaya, catat waktunya. Nah ini bagaimana dok, tanggapan dokter? Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya mungkin ada yang bilang, oh bagusnya di jam 10. Nah itu memang beberapa literatur ada yang bilang di jam 10, tapi kan dia tidak menyebutkan dia meneliti di negara mana. Negara mana yang pasti kita letak geografis di tiap negara itu pasti berbeda. Nah, untuk yang daerahnya ekuator yang ini UV index 3 cukup. Jadi artinya mungkin seperti Indonesia ini ya. UV index 3 cukup. Jadi kalau misalnya di luar negeri mungkin UV index 3 baru didapat di jam 10. Tapi di kita coba dicek aja. Saya pernah cek itu sampai 11 sampai 11-an ke atas. Gitu, di saat jam 10 saya pernah lihat tinggi, ya? lebih tinggi. Jadi lebih sedang terik-teriknya jam 10 sampai jam 2 itu. Untuk yang bahaya itu berarti di atas berapa dok? Di atas 5. Kalau bisa 5 sudah ekstrim itu. Di atas 5 pun sudah ekstrim, sudah berbahaya untuk kulit ya dok. Berarti kita memang mesti mengecek UV index sendiri. Iya. Oke, karena setiap daerah pasti beda-beda, beda pulau pun, beda tempat pasti beda ya dok ya. Nah, kita lihat headline yang keduanya dok. Nah ini ada WHO ingatkan bahaya semprotkan disinfektan langsung ke tubuh. Karena ini kan banyak sekali digunakan baik kalau kita masuk ke gedung atau perkantoran pasti ada beberapa yang kita bilik disinfektan itu sendiri dok. Nah itu tanggapan dokter bagaimana sih? Oke. Jadi sebenarnya bilik disinfektan ini dulunya sebenarnya mungkin lebih diutamakan pada orang yang misalnya menggunakan APD dan kemudian dia masuk ke sebuah daerah yang lebih steril. Nah itu biasanya dia pakai bilik disinfektan. Jadi dia dalam keadaan pakai APD. Jadi lagi biasa berarti pada saat tenaga kesehatan atau tenaga pembersih mungkin masuk ke laboratorium yang butuh steril. Nah itu dia biasa disemprotkan di bilik chamber ini. Gitu. Tapi kan sekarang sejak lagi tren ya, sekarang lagi banyak chamber. Nah sebenarnya fungsinya sendiri sebenarnya untuk disinfektan untuk menyemprotkannya itu sebenarnya ke permukaan tas atau baju atau mungkin barang-barang yang kita bawa supaya mati kumannya sebelum kita masuk ke suatu tempat gitu. Tapi ketika itu kena ke kulit, nah itu sebenarnya akan bisa menyebabkan delay iritan kontak dermatitis. Jadi artinya dermatitis kontak yang munculnya agak lambat tapi bisa menyebabkan iritasi kulit gitu. Jadi iritasi kulit. Iritasi kulit. Jadi sama kayak kita pakai alkohol yang terdapat pada hand sanitizer. Nah itu memang cenderung untuk menyebabkan kerusakan atau denaturasi protein sehingga terjadi perusakan dari sel-sel kulit. Jadi kulitnya lebih kering, gampang terjadi radang. Ada gitu. Kemerahan. Jadi makanya di textbook pun disebutkan bahwa kalau misalnya kita memang pengen untuk supaya mati nih kuman-kuman, lebih dianjurkan untuk menggunakan sabun dibandingkan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Saat mencuci tangan mungkin ya dok? Iya, karena itu lebih baik untuk kesehatan kulitnya. Nah, misalnya kita udah merasa nih dok kulit kita ada mengelupas, ada kering gitu, ada yang bisa kita lakukan dahulu nggak dok di rumah sebelum kita ke dokter? Gitu? Yang pertama pasti setelah menggunakan wet work ya, istilahnya sabun cuci piring, apapun itu pokoknya setelah melakukan pekerjaan basah, itu lebih baik kita menggunakan pelembab segera setelah kita mengeringkan tangan. Setelah mengeringkan tangan, kita harus menggunakan pelembab untuk mencegah yang tadi iritasi itu ya dokter ya. Supaya kulit kita tetap lembab. Lembab dan juga tetap terjaga tentunya, supaya tetap cantik ya dok ya. Nah sekarang kita ada beberapa pertanyaan dari sahabat sehat sudah bertanya di komentar Instagram. Oke dokter, kita akan lihat dulu dok. Nah ini dok, ada yang bertanya, dok apa benar terinfeksi corona bisa sebabkan perubahan warna kulit? Tanggapan dokter bagaimana? Oke, ada beberapa jurnal yang meneliti tentang corona ini. Jadi memang ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit itu terinfeksi, diketahui positif corona. Nah, menimbulkan adanya ruam-ruam merah pada kulit. Dan itu memang sebenarnya ruam-ruamnya tidak terlalu khas karena memang hampir mirip dengan viral exanthem, di mana yang viral exanthem itu adalah ruam-ruam yang terjadi pada setelah kita mengalami infeksi virus. Gitu. Mungkin seperti demam berdarah ruamnya. Ada ruam-ruam yang itu kalau pada saat proses penyembuhan.
Nah, kalau pada corona ini memang ditemukan ada, tapi memang kita tidak bisa menegakkan ini langsung, oh ini pasti corona, ini pasti corona nih kalau udah demam dikit, nggak bisa. Jadi memang harus ada gejala-gejala lain seperti mungkin flu, gangguan pernapasan, gangguan pernapasan, demam yang itu harus ada. Oh, berarti kita tidak berlaku sebaliknya, Dok. Dari ruam kita bilang itu sebagai COVID-19 tidak selalu seperti itu. Jadi memang harus dipastikan dia corona atau tidak, baru kita bisa menyimpulkan apakah ini memang corona atau tidak. Oke, baik, terima kasih tanggapannya, Dok. Kita lihat akan komentar yang keduanya. Dok, benar nggak sih sinar matahari bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah? Benar apa tidak, Dok, nih penuaan dini pada wajah? Ya benar, tadi kan sudah saya sampaikan juga kalau misalnya memang UVA itu lebih banyak memicu ke arah tanning. Kalau UVB itu photoaging ataupun karsinogenesis. UVB, photoaging. Jadi memang sebaiknya memang dibatasi saja. Jadi dibatasi dan jangan lupa diproteksi. Diproteksi dengan menggunakan sunblock atau sunscreen yang aman, yaitu yang mengandung titanium oxide atau zinc oxide. Oke, berarti memang kita masih memproteksi dari bagian wajah ini ya, Dok, ya. Oke, sekian percakapan hari ini dengan dokter spesialis kulit. Semoga ilmu yang kita bahas ini bisa menjadi bermanfaat bagi sahabat sehat di rumah. Oke, terima kasih Dokter Dila untuk menyempatkan diri untuk membagi informasi yang sangat berguna mengenai COVID-19 dan juga penggunaan dari sunscreen dan juga sinar matahari. Nah, untuk sahabat sehat, jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, klik tombol like video ini, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau topik ingin kita bahas pada episode selanjutnya, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu, saya Dr. John. Saya Dr. Dila. Sampai jumpa kembali.